Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Indo Pratama. Saya mahasiswa dari reguler 2 pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang jurnal yang sudah direview kembali oleh saya dengan judul Analisis Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku dengan menggunakan metode MRP atau Material Requirement Planning dan metode JUICE Time atau JIT. Sini adalah tugas besar 3 mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang dipimpin oleh dosen kita Bapak Jaqfat Haikal. Di sini saya ingin mereview kembali tentang isi jurnal yang sudah direview. Sini saya mengambil tentang suatu perusahaan di bidang mebel perbangunan. Di tahap pengolahan data seperti membuat struktur produk, membuat peramalan permintaan produk untuk 2 bulan berikutnya, membuat master production schedule, menghitung jumlah kebutuhan bersih dan menghitung biaya total pembelian bahan baku dengan metode teknik load sizing dengan pendekatan load for load. Teknik sizing digunakan oleh peneliti ini untuk menentukan metode load for load. Metode analisis data digunakan metode kuantitatif analisis statistik yang memfokuskan pada metode numerik atau angka. Sini ada langkah dalam suatu peramalan produk. Yang pertama, mendefinisikan tujuan peramalan. Yang kedua, pembuatan scatter diagram. Yang ketiga, memilih metode peramalan yang dianggap sesuai. Yang keempat, menghitung parameter fungsi peramalan. Yang kelima, menghitung kesalahan setiap metode peramalan. Yang keenam, memilih metode yang terbaik yang memiliki kesalahan terkecil. Yang ketujuh, lakukan verifikasi peramalan. Tujuan dari penelitian ini, oleh suatu perusahaan mebel perbangunan dengan tahapan pengolahan data berikut. Pertama, membuat struktur produk. Yang kedua, membuat peramalan permintaan produk untuk 2 bulan berikutnya. Untuk peramalan ada 4 metode, yaitu dengan metode siklis, metode konstan, metode standar error or estimate atau SSE. Terus keempat, metode peramalan 9 bulan berikutnya. Ini rumus dari metode yang 4. Yang ketiga, membuat master production schedule atau disebut MPS. Terus yang keempat, menghitung jumlah kebutuhan bersih dari data MPS untuk mengurangi kebutuhan kotor yang tersediaan. Yang kelima, menghitung biaya total pembelian bahan baku menggunakan teknik load sizing dengan pendekatan for load. Di sini pembahasan dana hasil jurnal ada data yang sudah dikumpulkan. Pertama, membuat struktur produk. Untuk mempermudah mengetahui beberapa jumlah material yang dibutuhkan pada pembuatan lemari minimalis 2 pintu, digunakan struktur produk atau bill of material. Terus data permintaan produk UDIM Mebel. Ini perusahaan bergerak dalam industri manufaktur yang menghasilkan produk berupa jenis lemari, meja, dan sebagainya dengan produksi semua produk berdasarkan make to order atau diartikan produk
dibuat berdasarkan adanya pesanan. Ini tabel permintaan produk pada bulan Januari 2013 sampai Maret 2014. Di sini setiap bulannya dari bulan Januari mempunyai pemesanan yaitu 5 unit, Februari 4 unit, Maret 6 unit, April 2 unit, Mei 4 unit, Juni 2 unit, Juli 7 unit, Agustus 6 unit, September 3 unit, Oktober 8 unit, November 4 unit, Desember 5 unit, Januari 4 unit, Februari 2 unit, Maret 3 unit. Ditotalkan dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014 yaitu totalnya 65 unit. Membuat peramalan permintaan produk yang pertama itu tujuannya tujuan ini mengetahui berapa permintaan produk lemari minimalis 4 pintu pada 3 bulan yang akan datang. Yang kedua, membuat stok ketersediaan peramalan. Kegiatan ini untuk memberikan beberapa jumlah permintaan terhadap produk untuk waktu yang akan datang. Untuk menentukan peramalan dibutuhkan data penjual dari perusahaan UDIM Mebel dari bulan Januari 2013 sampai 2014 dapat dilihat di sini ada diagram data penjualan produk dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014. Terus yang ketiga, memilih metode peramalan berdasarkan skater diagram di atas. Menggunakan metode peramalan yang dipilih metode peramalan siklis dan metode peramalan konstan. Di sini yang pertama metode siklis. Bentuk perhitungan peramalan permintaan lemari minimalis 2 pintu dengan metode siklis. Ini ada tabel perhitungan metode siklis dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014. Ya, total ada 15 bulan. Di sini totalnya dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014 ada 65. Di sini untuk mencari ini kita harus menggunakan rumus. Terus ada metode konstan. Metode konstan itu perhitungan peramalan permintaan lemari minimalis 2 pintu dengan menggunakan metode konstan. Di sini yang sudah dijelaskan dengan rumus yang tadi total keseluruhan permintaan peramalan yang jumlahnya 65 terus dibagi 15 bulan. Di sini 65 dibagi 15 hasilnya 4,33. Nah, terus untuk menggunakan perhitungan maka peramalan metode konstan dapat dilihat di tabel 3 perhitungan metode konstan dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014. Yang T-nya ini jumlah pesanan 15 bulan. Terus ini jumlahnya 120, D-nya ya, total dari Januari 2013 sampai Maret 2014 ada 65. Ini DT-nya adanya 64,95. Ini adalah tabel menghitung standar error or estimate atau SSE untuk mengetahui metode mana yang kita gunakan dalam peramalan. Di sini ada tabel perhitungan SSE metode siklis dari bulan Januari 2013 sampai dari Maret 2014. Ini totalnya ada 15 bulan. Y atau DT-nya yang sudah dijumlahkan ada 65. DT-nya sudah kita hitung rata ada 6 jumlahnya 65,4 proses 9. DT dikurang DT ini hasilnya mendapatkan 0,489. DT dikurang DT pangkat 2 hasilnya 45,40044. Di mana F sama dengan 3 untuk siklis.
Jadi hasilnya yang tadi DT dikurang DT akar 2 45,4044 per 15 kurang 3 akar. SSE sama dengan akar 45,40443926 per 12 akar dari 37823037 mendapatkan SSE 1,94 dibulatkan menjadi 2. Di sini ada tabel perhitungan SSE metode konstan dari bulan Januari 2013 sampai Maret 2014. Ini D-nya, hasilnya totalnya 65, DT-nya yang sudah dihitung dijumlahkan 504. Di sini DT-nya 433, maka totalnya 64,95. Di sini E sama dengan DT kurang DT par sudah dihasilkan 4 dijumlahkan 43905 DT kurang DT pangkat 2 19.820,59. Ini adalah tabel perhitungan SSE metode konstan, dimana F sama dengan 1, maka SSE yang sudah mendapatkan 19.1820,59 per 14 SSE 1415,7564. SSE nya yang sudah diakarkan tadi mendapatkan hasil 37,62265. Di sini ada tabel perbandingan SEE dari siklis metode peramalan siklis konstan, perhitungan SSE nya siklis 2 konstannya mendapatkan 37,62,65. Perbandingan tersebut dipilih metode digunakan adalah metode siklis, dan perhitungan selanjutnya menggunakan peramalan dengan metode siklis. Yang kelima, perhitungan peramalan pada 9 bulan berikutnya. Di atas telah dipilih peramalan dengan menggunakan metode siklis. Ini sudah menentukan dengan rumusnya. Dan peramalan yang telah dilakukan, maka hasil peramalan untuk bulan April sampai Desember 2014 dapat dilihat pada tabel. Dari bulan April sampai Desember 2014 itu peramalannya bulan April 3, Mei 3, Juni 2, Juli 2, Agustus 2, September 2, Oktober 2, November 2, Desember 3. Terus di sini kita menghitung Master Production Schedule MPS. Yang disebut Master Production Schedule produksi MPS dibuat berdasarkan hasil peramalan permintaan dari bulan Agustus 2014 sampai Desember 2014, dari periode dari bulan April 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu sampai Desember 2014. Itu peramalannya ini yang sudah kita sudah ramal. Data persediaan minimalis 2 pintu. Nah, data persediaan bahan baku dari blackboard, HPL, lemmat, triplek, meka, sekrup, engsel gelap, handle pintu, kunci, rel. Di sini peramalan metode siklis. Yang kelima, perhitungan peramalan pada 9 bulan berikutnya. Pada perhitungan di atas telah dipilih peramalan menggunakan metode siklis. Dihitung jumlah kebutuhan bersih dari MPS merupakan kebutuhan kotor dapat diketahui kebutuhan bersih mengurangi kebutuhan kotor yang dimiliki. Sini perhitungan untuk kebutuhan bersih terlihat pada tabel berikutnya. Jadi sini kita teruskan lagi dengan selanjutnya tabel 10, perhitungan kebutuhan bersih lemari. Terus ada perhitungan kebutuhan bersihnya
badan kiri kanan lemari, terus ada perhitungan kebutuhan bersih alas atas bawah, terus perhitungan kebutuhan bersih bagian belakang, perhitungan kebutuhan bersih pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan bersih sekat kiri kanan, perhitungan kebutuhan bersih rak, itu perhitungan kebutuhan bersih gantungan, perhitungan kebutuhan bersih laci, perhitungan kebutuhan blackboard untuk badan kiri kanan, perhitungan kebutuhan HPL untuk badan kiri kanan, perhitungan kebutuhan lem badan kiri kanan, perhitungan kebutuhan blackboard atau alas bawah, perhitungan kebutuhan triplek meka untuk alas atas bawah, perhitungan kebutuhan lem untuk alas atas bawah, perhitungan kebutuhan blackboard untuk bagian belakang, perhitungan kebutuhan lem bagian belakang, terus ada perhitungan kebutuhan blackboard untuk pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan HPL untuk pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan Excel untuk pintu kiri kanan, perhitungan lem untuk pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan kunci untuk pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan handle pintu kiri kanan, perhitungan kebutuhan block word untuk sekat kiri kanan, perhitungan kebutuhan triplek meka sekat kiri kanan, perhitungan kebutuhan lem untuk sekat kiri kanan, ada perhitungan kebutuhan skrup untuk rak, perhitungan kebutuhan blackboard untuk rak, perhitungan kebutuhan triplek meka untuk rak, perhitungan kebutuhan lem untuk rak, perhitungan kebutuhan alas untuk laci, perhitungan kebutuhan badan kiri kanan untuk laci, perhitungan kebutuhan blackboard untuk alas laci, perhitungan kebutuhan lem untuk alas laci, perhitungan kebutuhan badan triplek meka untuk badan kikalaci, perhitungan kebutuhan blackboard untuk badan kikalaci, perhitungan kebutuhan lem untuk kikalaci, perhitungan kebutuhan rel untuk laci. Hasil akhir perhitungan jumlah kebutuhan bersihnya dari 9 item. Pertama HPL ada 47 lembar, yang kedua triplek meka ada 29 lembar, blackboard 87 lembar, handle pintu 120 buah, rel 38 buah, lem mat 34 kilo, Excel gelap 240 buah, skrup 125 buah, kunci 205 buah. Di sini perhitungan load balancing dengan pendekatan load for load. Ketahui jumlah unit kebutuhan bersih untuk tiap bahan baku. Maka perencanaan pembelian bahan baku tersebut, perencanaan pembelian bahan baku dilakukan dengan cara menentukan jumlah dan pembelian secara optimal untuk tiap pembelian. Di sini ada data biaya persediaan dari persediaan perusahaan, terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Sebagai berikut. Yang pertama, biaya penyimpanan adalah sebesar 2% dari harga produk per bulan. Terus biaya pemesanan adalah sebesar 10.000 per persen. Sedangkan daftar harga untuk pembelian tiap-tiap bahan baku dapat dilihat pada tabel ini. Jadi harga per lembar atau per kilo atau kotak atau pasang atau per buah. Di sini harganya. Terus ada biaya pemesanan, terus ada biaya penyimpanan. Selanjutnya menghitung perhitungan load sizing dengan menggunakan metode load for load. Perhitungan ini akan biaya yang timbul pada metode ini hanya biaya pada tahap penyimpanan. Adapun perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan untuk bahan baku HPL dari bulan April sampai Desember 2014. Biaya pemesanan ada 9 kali 10.000 hasilnya 90.000, 47 kali 350 itu biaya bahannya, biaya pemesanan tambah biaya bahan dengan hasil 16.540.000. Terus
perhitungan untuk bahan baku triplek Mega bulan April sampai Desember 2012. Biaya pesanannya ada 9 kali 10.000, hasilnya 90.000, terus biaya bahannya 29 dikali 200.000, totalnya 5.800.000. Biaya total 5.890.000. Perhitungan untuk bahan baku Blackboard, biaya pemesanan 9 kali 10.000, hasilnya 50.000. Biaya bahannya ada 87 dikali 150.000, totalnya 13.050.000. Terus biaya total keseluruhan 13.140. Perhitungan untuk bahan baku handle, biaya pesanan 9 kali 10.000, hasilnya 90.000. Biaya bahan 120 kali 80.000. Biaya total 9.600.000 dan biaya total keseluruhan 9.690.000. Untuk bahan baku rel 9 kali 10.000, hasilnya 90.000. Biaya bahan 38 dikali 35.000, hasilnya 1.330.000. Totalnya 1.420.000. Terus untuk bahan baku lemet 9 kali 10.000, hasilnya 90.000. Biaya bahannya 34 dikali 20.000, hasilnya 680 dan ditotalkan 770. Terus bahan baku Excel 9 kali 10.000, hasil 90.000. Biaya bahannya 240 dikali 20.000, totalnya 4.800.000. Total keseluruhannya 4.890.000. Perhitungan untuk bahan baku skrup 9 kali 10.000, hasilnya 90.000. Terus biaya bahannya 125 dikali 15.000, hasilnya 1.875.000. Biaya totalnya 1.965.000. Terus untuk kunci bulan baku kunci, biaya pesanan 9 kali 10.000, hasilnya 90.000. Terus biaya bahan 205 dikali 5.000, total hasilnya 1.025.000. Biaya totalnya 1.115.000. Di kesimpulan keseluruhan untuk perusahaan AM Mebel ini, yaitu dari perhitungan kebutuhan bersihnya dilakukan hasil akhir masing-masing bahan baku pembuatan produk, yaitu HPL. Yang pertama HPL dapat 47 lembar, triplek dapat 29 lembar, Blackboard 87 lembar, handle pintu 120 buah, rel 38 buah, lemet 34 kilo, Excel gelap 240, skrup 125 buah, kunci 205 buah. Jadi metode load for loadnya masing-masing bahan baku HPL, triplek, Blackboard, handle pintu, rel, lemet, Excel gelap, skrup, kunci berturut-turut mendapat 16.540, 5.890, 13.140, 9.690, 1.420, 770.000, 4.890.000, 4.890, dan 1.115.000. Itulah total keseluruhan. Sekian presentasi saya tentang review jurnal ini. Mohon jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.